Sekarang ini kita buka yang ruas kanan. Yang ruas kiri tetap 100 T2, yang ruas kanan jadi 40. Baik, anak-anak kelas 7 untuk asas black itu dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya ya. Ada es dan ada air. Jadi kalau anak-anak mau minum misalkan es teh ya, tentu tehnya itu dibuat dengan air panas dan diberi es. Ya, ini gambarnya ya. Ini esnya. Ya. Ini kemudian ini airnya. Nah, ketika esnya dimasukkan, tentu es itu akan menerima kalor dari air panas. Dan air panas akan melepas kalor. Ya, kalau itu sudah paham ya, menerima dan melepas. Nah, kapan kedua-duanya ini antara es ini dan air ini akan berhenti menerima dan melepas? Paham maksudnya? Karena ini suhunya air 40 derajat Celcius, sedangkan suhu es itu adalah 0 derajat Celcius, kapan keduanya itu akan tidak memberi dan menerima? Tentu jawabannya ketika kalornya sudah seimbang, sudah sama. Artinya Q-nya sama dengan Q. Q terima sama dengan Q lepas. Nah, siapakah milik yang Q terima? Q terima tadi adalah kalor yang menerima. Yang menerima kalor itu adalah S. Berarti ini milik S. Ya, sedangkan ini milik air. Ya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita menerima kalor itu biasanya tandanya adalah positif. Sedangkan kalau melepas kalor itu tandanya negatif. Maka untuk persamaan rumusnya itu berarti tinggal nuliskan saja di sini Q sama dengan MC delta T ya, untuk yang Q terima, untuk yang Q lepas juga sama, M kali C kali delta T. Delta T itu artinya perubahan suhu. Ini milik es, ini milik air. Nah, berarti persamaannya menjadi ini. Saya ganti warna. Persamaannya menjadi M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Ini milik es, ini milik air. Karena air itu adalah melepas kalor, maka di sini diberi tanda negatif. Ya. Nah, untuk persamaan delta T itu sama suhu akhir kurangi suhu mula-mula. Asalkan ini yang melepas diberi tanda negatif. Berarti kita hitung massa S-nya berapa? Di situ sudah ada. Massa S-nya 200 gram. 200 gram. Kemudian kali kalor jenis S kali perubahan suhunya. T akhir kurangi T awal. T awalnya 40. Nanti kita tulis sama dengan massa S-nya itu 40 gram kali ya 40 gram kali C-nya ya
kali delta T. Bisa pindah sini ya. Kali C kali delta T. Kita hapus. Ya, delta T berarti T2 kurangi T1 tadi. T2-nya T akhir. Semuanya T2-nya di sini T akhir. Ini T awalnya adalah 0. Kita lihat kalor jenis es dan kalor jenis air dalam gram. Kita googling ya. Tabel kalor jenis air itu 4.000 ya, atau 1 kilogram 1 kakal per gram. Ini mungkin kita cari yang lain. Bentar. Nah ya, gram. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan kalor jenis es 0,5 ya, disederhanakan. Berarti ini dihitung 200 gram kali kalor jenis es 0,5 gram kali T2-nya dicari kurangi T1-nya S itu berapa tadi? T1-nya 0 kurangi 0 sama dengan 40 gram kali kalor jenis air 1 gram 1 kalori, ini 1 kalori per gram derajat Celcius ya, 1 kalori per gram derajat Celcius kali delta T. T2-nya itu yang dicari kurangi T1-nya air. T1-nya air 40 derajat Celcius dikurangi 40 derajat Celcius. Ini dalam kurung. Ini juga dalam kurung. Nah, sekarang kita hitung 200 kali setengah, gramnya bisa dicoret nih, gramnya bisa dicoret. Kemudian 200 kali setengah itu adalah 100 satuannya kalori, kemudian T2 kurangi 0, berarti tinggal T2. Tadi masih ada kalori per derajat Celcius kali T2 sama dengan 40 gram hilang ya, gramnya hilang jadi 40 kalori per derajat Celcius dikali T2 kurangi 40. Ini masih bisa dicoret ya. Dan ini, nah ini kalori per, nih dengan kiri dengan kanan. Ini dengan bisa dicoret. Saya kasih warna lain. Ini dengan ini bisa dicoret. Berarti yang kiri, ruas kiri jadi 100 T2 sama dengan ruas kanan jadi 40 kali T2 kurangi 40 ya, derajat Celcius. Ini tadi masanya 40 ya. Nah, sekarang ini kita buka yang ruas kanan.
Yang ruas kiri tetap 100 T2, yang ruas kanan jadi 40 kali T2 dikurangi 1600 derajat Celcius. Kemudian kita pindah ruas. Ini ya, pindah ruas. Yang ini dipindah ke kiri jadi 100 T2 dikurangi 40 T2 sama dengan minus 1600 derajat Celcius. Berarti ini tinggal 60 ya. 100 kurangi 40 kan 60. 60 kali T2 sama dengan minus 1600. Nah, T2-nya berarti minus 1600 dibagi 60. Coret-coret 160 dibagi 6. Ini dibagi 2 jadi 3. Ini dibagi 2 jadi 3. Ini dibagi 16 bagi 2 jadi 8. 80 bagi 3. Ya. 80 bagi 3 itu berarti kita menggunakan Porogapit. 80 dibagi 3, ini 1 dikalikan 3 jadi 2, maaf. 2 kalikan 3 jadi 6, sisa 20. 20 bagi 3 itu ada 6. Bukan 6, 5 ya, jadi 25. 5 kali 3 itu 15 ya. 20 dibagi 15 ada 5. Ini tinggal koma. 5 ini 1 kali ya 25,1 ya kira-kira suhunya. Berarti suhu akhirnya saya geser mana? Berarti suhu akhirnya adalah 25,1 derajat Celcius. Jadi ketika anak-anak mau membuat es teh ya, nanti pada suhu 25,1 derajat Celcius semuanya sudah sama. Airnya sudah tidak panas, esnya juga tidak dingin. Ya, ini namanya asas Black. Kalori yang diterima itu sama dengan kalori yang dilepas. Oke, tuh. Ini pernyataannya. Bila dua zat yang suhunya tidak sama, ini ya pernyataannya asas Black. Bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Ya, kesetimbangan termal itu sudah seimbang, tidak melepas, tidak menerima. Itu prinsip asas Black. Nah, ini contohnya, contoh lagi ya. Ya, ini sebetulnya asas Black itu berada dalam kehidupan sehari-hari. Berada dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak pasti sudah sering menemukan, cuman masih bingung ini asas Black atau bukan ya. Intinya adalah asas Black seperti itu. Kalori yang lepas sama dengan kalori yang diterima. Kalau teman-teman atau anak-anak itu memahami penjelasan saya, nanti bisa mengerjakan latihan yang saya buat di WA. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin ini tulisannya masih belum jelas, tapi tadi sudah saya sampaikan secara pelan-pelan dengan suara dan dengan tulisan.
Oke, begitu asas black. Semoga bermanfaat teman-teman dan anak-anak ya. Jangan lupa kalau belum jelas bisa ditanyakan dan tulis di kolom komentar. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, salam sehat selalu.